Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Tadi malam teman-teman, Indonesia baru saja kedatangan dua orang terpenting di dunia. Yang pertama adalah Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan yang kedua adalah Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Keduanya teman-teman semua di sini sama-sama ingin mempererat kerjasama dengan Indonesia, dan tentu ini telah membuktikan bahwa peran Indonesia di kancah global sangat-sangat diperhitungkan. Bahkan teman-teman semua, kita juga sudah mendapatkan informasinya bahwa di sini Perdana Menteri Inggris ingin melakukan kerjasama secara lebih dekat dan lebih intens dengan Indonesia. Begitu pula dengan Menlu Cina yang juga membahas soal kerjasama. Hal yang menarik teman-teman di sini, kita bisa lihat kondisi geopolitik di Timur Tengah dan juga di seluruh berbagai belahan dunia, di mana ini Barat dan juga China dan gengnya Rusia saling memperebutkan dukungan dunia. Bahkan nih teman-teman semua, Indonesia pun tidak luput menjadi target untuk diraih kerjasamanya, untuk diraih kepercayaannya dan juga dukungannya. Dukungan Indonesia di Asia Tenggara ini sangat-sangat penting, karena jika nanti meletus sebuah perang, kalau misalnya ini perang regional berubah menjadi perang dunia, Indonesia itu sangat-sangat penting karena kondisinya di Asia Tenggara ini berada di persimpangan antara China dan juga Australia. Jadi siapapun yang mempunyai dukungan Indonesia tentu bisa memenangkan perang di Asia Tenggara. Oke teman-teman, kita mau cek dulu ini pertemuannya, dan juga nanti ada keterangan persnya juga yang disampaikan oleh Menlu kita Bu Retno Marsudi dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait pertemuan kedua pemimpin negara dengan Pak Jokowi, dengan Presiden Joko Widodo. Kita bakal simak dulu yang pertama, yaitu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ya, alhamdulillah itu Opang Luhut udah sehat teman-teman semua. Kemarin kita sempat melihat Opang sakit ya berbulan-bulan di Singapura. Alhamdulillah udah sehat sekarang. Ini audionya emang kecil teman-teman, jadi emang nggak disediakan mic ya di dekat presiden. Cuma nanti kita perbesar lagi. Ya, ini penjelasan Menteri Bahlil. Baik teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya menemani Pak Menteri Menpan RB untuk mendampingi Bapak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Dalam pertemuan tadi terjadi diskusi antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Tony Blair yang kemudian dikerucutkan menjadi dua hal penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan investasi untuk energi baru terbarukan, carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik, khususnya untuk di IKN. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Nah, terkait dengan digitalisasi, ini adalah domain Pak Anas. Dan tadi kami sudah sepakati bahwa kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan langkah-langkah agar lebih mengkerucut dan penyelesaian bisa selesai. Yang berikut juga adalah kita berbicara tadi tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin, bahwa 70-30, 70 dalam negeri, 30 luar negeri, ini akan kita memformulasikan agar bisa menjadi sumber pendapatan negara baru dan kita bisa mengelola dalam rangka untuk memberikan insentif bagi industri yang akan masuk ke Indonesia. Saya pikir itu bagian dari saya. Ada pertanyaan nggak? Ini B2B, dia akan masuk dari Uni Emirat Arab ya. Detailnya nanti kami akan sampaikan, tapi difasilitasi oleh Tony Blair Institute.
kita belum bisa bicara nilai, kapasitasnya kurang lebih sekitar 1,2 giga. Pelaksananya langsung teknisnya kapan kira-kira Pak? Ini proposalnya baru masuk. Jangan aku ditagih lagi nanti soalnya. Ini sudah mau dekat bulan Oktober soalnya, jangan kita ditagih-tagih. Gimana? Pasti BUMN. OEKN dulu, OEKN. Nanti pasti akan kerjasama sama BUMN. Hah? Belum tahu. Ini kan baru menyampaikan minat, mudah-mudahan doakan ya bisa tahun ini ya. Insya Allah lah ya. Kita sekarang lebih banyak insya Allah ya. Otorita itu kan mempunyai kewenangan khusus di sana. Tapi ini kita akan dikerjakan oleh Satgas bareng-bareng dengan otorita. Dengan Satgas Investasi. Pasti akan berkolaborasi dengan PLN. Karena undang-undang kan kita yaitu PLN. Makanya Ya, kita terima lagi kasih merumuskan untuk formulasinya. Menteri Ya, Investasi begitu Bapak ya. Bahlil Lahadalia. Ini teman-teman dengan Inggris ini lebih condong ke kerjasama energi terbarukan. Di sini di mana pemerintah Indonesia dan Inggris yang difasilitasi oleh Tony Blair telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel terbesar di Indonesia yang nantinya akan berada di ibu kota Nusantara IKN. Ya teman-teman, ini juga ada press release-nya. Di sini mengatakan ya, kami sedang menyusun, di sini mengatakan Menteri Bahlil Lahadalia, kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini, ujar Menteri Investasi. Menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi langsung oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerjasama yang lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik. Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70% dalam negeri, 30% luar negeri, ucap Bahlil. Di sisi transportasi digital, Menpan RB Abdullah Anwar Azwar Anas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi teknologi digital di sektor birokrasi. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan juga Estonia. Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengkoordinasi transformasi digital Tony Blair ke kantor Kemenpan RB. Beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi, jelasnya. Menpan RB juga mengungkapkan bahwa Presiden juga memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Ya teman-teman, itu informasinya. Kita sudah menyaksikan pertemuan pertama antara Presiden Joko Widodo dan juga mantan Perdana Menteri Inggris ya, Tony Blair, yang akan memfasilitasi berbagai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Inggris. Oke teman-teman, itu video kita hari ini. Kita insya Allah langsung lanjut ke video selanjutnya, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Menlu Cina Wang Yi. Ya, itu kita upload di video terpisah karena durasinya agak terlalu panjang ya teman-teman. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.